Perkenalkan, nama saya Putri Rizkia, Prodi D3 Manajemen Informatika dengan NIM 2011336168. Ingin menjelaskan manfaat tentang teknologi bagi dunia pendidikan. Berikut contohnya. Berikut manfaat teknologi di bidang pendidikan. 1. Meningkatkan kemampuan dan kemauan belajar. 2. Menambah kreativitas guru dan murid. 3. Lebih praktis. 4. Kegiatan belajar mengajar lebih menyenangkan. 5. Sumber belajar lebih mudah didapatkan. 6. Informasi atau kurikulum yang didapat lebih up to date. Teknologi informasi adalah teknologi yang mencakup, memperoleh, menyusun, menyimpan data dengan segala cara. TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. 1. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu memanipulasi dan pengolahan informasi. 2. Teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan dan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lain. Berikut kelebihan dan kemudahan digitalisasi sekolah. Digitalisasi sekolah merupakan terobosan baru di dunia pendidikan Indonesia dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam berbagai aspek pengajaran untuk membangun SDM atau sumber daya manusia unggul di era revolusi industri 4.0. Keunggulan digitalisasi sekolah mempermudah proses belajar mengajar, siswa mudah mengakses semua bahan ajar atau bahan ujian dalam satu jaringan. Implementasi pembelajaran baru. 1. Berpusat pada siswa. 2. Multimedia. 3. Kerja kolaborasi. 4. Pertukaran informasi. 5. Pemikiran kritis. 6. Pengambilan keputusan. Nah, berikut penjelasannya. Pentingnya teknologi untuk dunia pendidikan, apalagi untuk saat ini pemerintah menganjurkan semuanya siswa-siswi untuk melakukan pembelajaran daring atau di rumah saja. Semua sekolah-sekolah dituntut untuk melakukan sekolah daring di rumah saja agar tidak terjangkit virus corona atau tidak mengalami penularan virus corona. Nah, untuk saat ini para guru-guru untuk menarik minat pembelajaran siswa-siswi untuk melakukan pembelajaran online, maka guru-guru harus memberikan fitur pembelajaran yang menarik dan sekreatif mungkin. Kita kasih contoh untuk contoh pembelajaran daring di masa sekarang ini. Nah, ini dia untuk pembelajaran daring di sini kita bisa lihat ada yang melakukan via kelas Zoom atau Google Meet yang sudah yang digunakan melalui aplikasi dari handphone atau laptop yang sudah bisa diakses oleh semua handphone atau laptop pada umumnya, karena teknologi di zaman sekarang sudah sangat cukup modern dengan perkembangan zaman saat ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat fitur-fitur apa saja yang sering digunakan oleh siswa-siswi ataupun guru dalam proses pembelajarannya. Berikut kita lihat di slide berikut. Nah, berikut fitur-fitur digitalisasi sekolah. Ada kelas maya, video pembelajaran, wahana jelajah angkasa, bank sosial, buku sekolah elektronik, peta budaya, dan laboratorium maya. Itulah contoh-contohnya. Dari fitur-fitur tersebut, kita dapat mengaksesnya melalui handphone atau laptop dengan mudah. Karena untuk zaman sekarang mengakses fitur-fitur seperti itu sangat mudah sekali karena dipengaruhi oleh perkembangan zaman saat ini. Nah, jadi para anak-anak SD pun bisa dibantu oleh orang tuanya untuk mengakses ini. Dan yang lain pun bisa sangat mudah mengakses fitur-fitur ini. Manfaat teknologi di bidang pendidikan sangat penting sekali untuk saat ini dan sangat berpengaruh sekali. Karena teknologi saat ini sudah cukup modern untuk digunakan dan sangat perlu untuk digunakan untuk masa-masa seperti ini, untuk melakukan informasi atau untuk mencari informasi atau komunikasi yang baik dengan sahabat-sahabat, keluarga atau yang lainnya. Untuk mencari informasi kita bisa melalui handphone dan laptop untuk melihat berita-berita saat ini. Kita tinggal melihat-lihat saja di situ, dan untuk berkomunikasi kita bisa melakukan via WhatsApp, video call atau dan lainnya.
Berikut manfaat teknologi di dunia kesehatan. Bidang kesehatan di era keterbukaan informasi dan teknologi komputer sangat berpengaruh penting. Penggunaan komputer dalam bidang kesehatan tidak hanya akan dirasakan manfaatnya oleh para penggunanya, tetapi juga oleh organisasi tersebut. Dalam hal ini misalnya rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain sebagainya. Peringkat ini secara tidak langsung dapat menolong jiwa manusia. Komputer dapat digunakan mulai dari penyimpanan dan pengolahan data administrasi suatu rumah sakit atau klinik, hingga melakukan riset bidang kedokteran, mendiagnosa penyakit, menemukan obat yang tepat, serta menganalisis organ tubuh manusia bagian dalam yang sulit dilihat. Nah, berikut saya akan memperlihatkan gambar tentang contoh penggunaan teknologi di bidang kesehatan untuk mendiagnosa penyakit. Nah, di sini kita dapat melihat seorang dokter sedang melihat penyakit seseorang di bagian dalam dengan cara melihat melalui komputer. Nah, kita lihat di sini nih ya. Kita lihat ini. Nah, kita untuk lebih jelasnya kita beli slide gambar berikut yang lebih jelas. Nah, di dalam gambar ini, seorang dokter dan suster sedang mendiagnosa suatu penyakit. Komputer dapat digunakan untuk menghasilkan foto yang lebih baik dari tubuh pasien. Sinar X adalah teknik tradisional yang merekam bayangan dua dimensi dari tulang pada film. Computerized axial tomography, juga dikenal sebagai CAT scan, adalah serangkaian gambar sinar X dua dimensi yang digabungkan dengan komputer untuk mendapatkan gambar tiga dimensi. Nah, itu dia penjelasannya. Nah, seperti itu peranan teknologi di dalam dunia kesehatan. Tidak hanya untuk dalam mendiagnosa penyakit saja, teknologi juga bisa berguna dalam bidang administrasi, yaitu contohnya kayak komputer untuk mencetak administrasi yang harus dibayar, atau ada juga yang pasien yang BPJS, dan itu pun harus melalui sistem-sistem akses tersendiri. Dan ada juga di bagian farmasi, yaitu untuk mencetak catatan obat apa saja yang diperlukan pasien yang disarankan oleh dokter. Dan untuk di bidang kesehatannya itu pun ada seperti alat bantu nafas, alat detak jantung, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali teknologi-teknologi yang dipakai di kesehatan yang belum kita ketahui. Karena teknologi di dunia kesehatan sangat berpengaruh besar sekali. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di tugas saya di PDF-nya, atau Bapak dosen bisa melihat di PDF saya di folder saya. Nanti saya akan taruh link di situ. Karena penjelasan cukup sampai di sini. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.